Firman Tuhan hari ke-191 2024 Kitab Yeremia, pasal 30 ayat 20, perikop, janji Tuhan kepada umatnya akan memulihkan Israel kembali ke negerinya sendiri. Di hari yang ke-191 tahun 2024, tanggal 9 Juni, diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 20 dengan perikop janji Tuhan kepada umatnya. Sebagai ayat inti atau nats pada hari ini, yaitu anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Itulah nats hari ini. Kemudian kita lihat bacaan pagi yang dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 5. Kemenangan kita atas dunia. Dilanjutkan dengan bacaan malam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11 dengan perikop kemiskinan dan kekayaan. Kita masuk pada perikop hari ini, yaitu janji Tuhan kepada umatnya yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia adalah nabi yang hidup antara abad terakhir ke-7 dan abad awal ke-6 sebelum Masehi. Yeremia bekerja sebagai nabi, dan selama ia nabi selalu memperingatkan umat Allah tentang bencana yang akan menimpa mereka karena melakukan dosa dan menyembah berhala. Jadi memperingatkan bencana akan menimpa mereka apabila membuat dosa dan menyembah berhala. Dan buku Yeremia dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama yaitu pesan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda dan penguasa-penguasanya, masa pemerintahan Yosia, Yoyakim, dan Yoyakin, dan juga Sedekia. Dan bagian yang kedua yaitu petikan-petikan dari catatan sekretarisnya Yeremia, yaitu Baruk, termasuk berbagai nubuatan dan peristiwa penting dalam kehidupan Yeremia. Jadi catatan-catatan penting dari sekretarisnya Yeremia, Baruk, tentang kehidupan Nabi Yeremia. Dan yang ketiga adalah pesan dari Tuhan tentang berbagai bangsa asing. Kemudian keempat adalah catatan pelengkap mengenai kisah jatuhnya Yerusalem dan pembuangan Babel. Itulah yang banyak pokok-pokok yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini seorang yang berperasaan halus,
dan sangat cinta kepada bangsanya dan tidak suka membuatkan hukuman atas mereka. Jadi dia perasaan halus dan cinta kepada bangsa dan tidak mau menghakimi atau menghukum. Sifatnya ya, karena ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Nah, karena buat Yeremia, karena dia terpanggil oleh Allah sebagai nabi, maka dia perasaannya sangat halus dan tidak mau membuat hukuman kepada umatnya. Kemudian perkataan Tuhan bagi Yeremia, jadi setiap apa yang diucapkan oleh Tuhan bagi Yeremia itu bagikan api ya di dalam hatinya. Jadi kalau itu di dalam api yang berkobar-kobar dalam hati Yeremia, mau tidak mau dia harus ya menyampaikan kepada bangsanya, karena setiap perkataan Allah dia anggap itu sebagai api di dalam hatinya. Maka mau tidak mau dia harus menyampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian kata-kata Tuhan ya yang menusuk kepada suatu masa yang akan datang ya. Jadi semua kata-kata Tuhan menggambarkan ya dan kepada masa yang akan datang. Jadi sudah dinubuatkan pada Nabi Yeremia. Kemudian pada masa itu akan ada suatu ikatan janji yang baru dengan Allah. Nah, kemudian ada ikatan membuat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, kalau janji itu kita lihat yang disebutkan dalam pasal 31, yaitu dimulai dari ayat 31 sampai 34. Itulah perjanjian yang akan dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel, membuat janji. Dan janji yang utama dikatakan pada pasal 31 itu ayat 33 ya. Katakan begini, inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka dan kutulis pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah pokok perjanjian yang baru itu yang diberikan oleh Allah. Jadi hukum-hukum Allah itu akan ditaruh di dalam batin mereka dan ditulis pada hati mereka. Dan Allah mengatakan, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatku. Jadi ini sudah pengakuan yang khas dari Allah kepada bangsa Israel, dan hukum-hukumnya ditulis pada batin mereka ya, ditaruh pada batin dan ditulis dalam hatinya, dan Allah menjadi Allah mereka ya, dan umatnya adalah bangsa Israel. Jadi ada pengakuan, aku Allah mereka dan mereka umatku. Itulah perjanjian yang dibuat oleh Allah melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop, yaitu janji Tuhan kepada umatnya. Ada perintah Tuhan pada Yeremia. Dia bilang, tulislah dalam sebuah buku. Ini perintah Tuhan ini. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ditulis dalam satu buku. Nah, kata Tuhan, sebab akan tiba waktunya
Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Jadi kalau kita lihat pembuangan bangsa Israel selama 70 tahun yang sangat menderita, dan Yerusalem itu porak-poranda, temboknya dihabiskan, dibumi hanguskan Yerusalem yang sudah dibangun oleh Raja Salomo begitu megahnya, ya. Tapi itu porak-poranda. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, sehingga itu merupakan hukuman. Tapi dalam perikop ini bahwa Allah akan mengasihi umatnya, dan dikatakan tadi ada waktunya. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Ada waktunya. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri yang telah kuberikan kepada leluhur mereka. Jadi negeri yang sudah diberikan itu yang mana? Yaitu Yerusalem, Yehuda, ya. Dan kita tahu bahwa Jordan sebelah timur itu kepada 3 suku, ya. Kemudian yang sebelah barat, ya, kepada 9 suku, ya. Nah, jadi sudah dibagi-bagi bahwa itu adalah milik daripada bangsa Yehuda, bangsa Israel. Nah, dengan porak-porandanya Yerusalem, bangsa Israel itu terpecah belah, ya. Yerusalem dan Yehuda, ada 2 kerajaan, Yehuda dan Yerusalem itu saling perang. Nah, pada waktu mereka dihabisi oleh Nebukadnezar, terutama pada zamannya Zedekia, dibawa ke Babel. Nah, sekarang saatnya hubungan antara umat manusia dengan Tuhan dipulihkan. Nah, di sini tadi katakan, aku akan membawa mereka kembali ke negerinya, ya, negeri leluhur mereka. Nah, sehingga negeri itu akan mereka miliki kembali. Jadi kembali dimiliki, ya, negeri itu. Nah, kita lihat waktu kembalinya Israel, ya, yang disponsori oleh Ezra dan Nehemia. Nehemia sebagai gubernur Judea, Ezra sebagai ahli kitab Taurat. Eksoduslah bangsa Israel dari Babilonia, ya, ke Yerusalem, Yehuda. Nah, sehingga sampai mereka mengadakan pesta pondok daun selama 7 hari 7 malam, ya, membaca firman Tuhan dari pagi sampai siang hari setiap hari. Nah, itulah maka di sini dikatakan bahwa aku akan mengasihi umatku dan mengembalikan mereka. Nah, dan itu sudah terjadi, dikembalikan. Maka nubuat Yeremia katanya, ya, semua yang kunubuatkan itu dan masih bisa kusaksikan pada hidupku, katanya. Nah, itu Yeremia. Nah, kemudian Tuhan mendengar jeritan orang-orang yang gentar, ya, dan ketakutan, yang tidak punya kedamaian. Jadi karena selama di Babel itu bangsa Israel, Yehuda, ya, itu sangat gentar dan ketakutan. Seolah-olah di sana tidak ada kedamaian. Nah, dengan inilah Tuhan mendengarkan jeritan daripada mereka, dan Tuhan berkata, apabila tiba hari itu, ya, gandar yang dikenakan pada tengkukmu, artinya hukuman yang diberikan kepada dia, akan kupatahkan dan belenggumu akan kulepaskan. Kamu tidak akan menjadi budak orang asing. Inilah jaminan yang diberikan oleh Allah setelah penderitaan 70 tahun orang Babel di Babel, dia, dan memulihkan kembali situasi bangsa Israel. Nah, inilah dikatakan bahwa janji Tuhan
menjadi menyayangi umatnya. Dan di sini dibuktikan ya, dalam pesan yang disampaikan kepada Yeremia. Jadi tidak lagi menjadi budak orang asing. Tengkuknya, gandar yang ada di tengkuk itu dipatahkan ya. Dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka akan dilepaskan. Jadi benar-benar bangsa Israel itu dikasihi oleh Tuhan Allah. Kemudian, kamu akan mengabdi kepada Tuhan Allahmu dan kepada orang keturunan Daud yang kuangkat sebagai raja. Nah, ini. Jadi setelah bangsa Israel itu akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan mendatangkan seorang raja dari keturunan Daud. Itulah Yesus Kristus. Jadi di sana sudah dijanjikan ya, dengan setianya bangsa Israel setelah kembali ke Yerusalem dan Yehuda dan mau mengikuti petunjuk Allah, Tuhan sudah mengatakan, akulah Allahmu dan kalian umatku, dan akan kujanjikan dari keturunan Daulah yang akan raja segala raja untuk memimpin kalian. Itulah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kemudian dalam ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan berkata lagi. Nah, jadi ada semacam statement dari Tuhan kepada bangsa Israel. Kamu umatku, akan kukasihi dan kupulihkan keadaanmu di tanah airmu sendiri. Wah, jadi ini sangat enak ya. Jadi dikasihi, dipulihkan keadaannya di tanah air mereka sendiri. Jadi tidak lagi dalam pembuangan, sudah di tanah airnya sendiri. Yerusalem akan dibangun lagi dan istananya akan diperbaiki. Jadi ini sudah dibuatkan oleh Yeremia ya. Maka dalam abad ke-5 pada waktu Esra dan Nehemia ada, Yerusalem dipulihkan kembali ya. Bergotong royong mereka membangun Yerusalem pada waktu pemerintahan Nehemia sebagai gubernur Judea atas perintah Babel ya. Nah, kemudian istana-istananya akan diperbaiki. Jadi istana-istana yang rusak, yang rontok, yang sudah roboh dibuat oleh Nebukadnezar itu dibangun kembali. Nah, dan kita tahu semua barang-barang yang diangkut tadinya dari Yerusalem dibawa ke kuil-kuil di Babel dan juga di rumah-rumah suci itu dikembalikan semua ke Yerusalem. Ya, seperti sambung, bokor ya, semua peralatan-peralatan dikembalikan ke Yerusalem. Itulah dipulihkannya Israel dari pembuangan atau jajahan orang asing di Babilonia. Nah, kemudian penduduknya akan memuji aku dengan nyanyian dan bersorak-sorak dengan riang. Aku membuat mereka dihormati dan tidak lagi dihina, dan jumlah mereka akan terus bertambah. Jadi tidak ada lagi yang mengganggu. Jadi setelah mereka eksodus ke Yerusalem dan melakukan pesta pondok daun ya, disitulah kebahagiaan Israel yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita tahu waktu itu bahwa Nehemia memerintahkan semua bangsa Israel berdiri katanya dalam perkumpulan itu. Semua orang Israel berdiri, kalau orang asing boleh duduk. Jadi yang bukan Israel itu ada bangsa Moab ya, bangsa Mori. Artinya itu adalah seperti budak dan juga pembantu ya. Ada, dan juga sebagai istri mungkin kawin campur ya. Nah, tapi ini khusus bangsa Israel supaya berdiri semua. Dari kumpulan yang ratusan ribu orang itu berdirilah dan pengampunan dosa, dan di sana banyak sekali bangsa Israel yang menangis ya. Inilah dengan dipulihkannya bangsa Israel dan disayangi oleh Tuhan umatnya. Nah, sehingga kita masuk dalam perikop inti di ayat pada hari ini, yaitu bangsamu
akan kujadikan jaya seperti dulu, ya, dan berdiri lagi sebagai umatku. Semua yang menindasnya akan kuhukum juga. Jadi sudah ada jaminan dari Tuhan bahwa dikembalikan bangsa itu seperti dulu, dan semua yang menindas itu dihukum. Apakah penyakit, apakah malapetaka, itu semua dihukum. Sehingga inilah ayat hari ini dikatakan, anak-anak akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang-orang yang menindas mereka. Jadi dikatakan tadi, akan tinggal tetap di hadapanku. Yerusalem dibangun kembali, dan mereka tinggal tetap di sana menyembah dan memuji Tuhan, menyanyi dan memuliakan Tuhan. Inilah dengan kembalinya Yerusalem, ya, Yehuda, dan sebagai janji Tuhan kepada umatnya. Jadi benar-benar dikembalikan kembali, dan mereka tinggal dengan tenang seperti dulu, katanya, ya. Ini memang baru pesan ini, jadi belum terjadi. Tapi kita lihat kejadian pada tahun abad ke-5, ya. Ini tadi dari abad yang ke-6, tapi abad ke-5 itu memang Esra, Nehemia, dan juga Esther sebagai pembela daripada Yahudi untuk mengamankan dan menyelamatkan Yahudi semua di pemerintahan Ahasuerus, ya, di Persia. Nah, jadi dengan demikian pulih kembali, dan mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Di rumah Tuhan dibangun kembali, Yerusalem dibangun kembali, tempat mereka menyembah Tuhan. Nah, kemudian kita lihat bacaan pagi yang diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, ini adalah, ya, kemenangan kita atas dunia. Bagaimana memenangkan dunia? Yohanes, ya, menyampaikan, ya, dibilang begini. Orang percaya Yesus sebagai penyelamat dan anak Allah, dan dia adalah anak Allah, dan sebagai penyelamat menjadi juru selamat kita, ya, dan mengantri berarti Bapa, dan menjadi anak. Jadi dia adalah anak Allah. Kemudian mengasihi anak dan taat pada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat untuk kita kerjakan. Nah, jadi artinya kalau sudah kita mengaku bahwa Yesus itu sebagai anak Allah dan juru selamat, ya, dan mengetahui, ya, Bapa dan mengasihi Bapa sama dengan mengasihi anak. Jadi kalau kita sudah mengasihi anak, itu sama dengan mengasihi Bapa, karena Bapa menurunkan anak, dan anak Allah itu dari Bapa. Kemudian dikatakan bahwa perintah-perintahnya, ya, akan mudah dan tidak akan berat untuk kita lakukan. Nah, karena katanya setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat itu. Ya, jadi kalau sudah menjadi anak Allah, sanggup mengalahkan dunia. Nah,
kita lihat ya, Yesus anak Allah mati disalibkan tapi bangkit pada hari yang ketiga. Inilah dia sudah mengalahkan dunia ya. Nah, kemudian siapapun yang dapat mengalahkan dunia hanya orang yang percaya pada Yesus sebagai anak Allah, juru selamat dunia. Jadi ada semacam pernyataan bahwa siapapun ya yang dapat mengalahkan dunia itu katanya adalah orang yang percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Jadi kalau sudah percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka kita bisa mengalahkan dunia. Nah, jadi bagaimana memenangkan dunia ini? Apabila kita percaya pada Yesus sebagai anak Allah, sudah, dunia sudah kita kalahkan. Jadi kuncinya satu, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat ya, dan anak Allah. Dunia sudah kita kalahkan, karena Yesus sendiri yang lebih dulu mengalahkan dunia. Nah, kemudian ini diperkuat ya dalam kitab Rom ya, atau surat Apostol Paulus ke jemaat Rom pasal 12 ayat 2 ya. Hidup untuk Allah. Jadi kalau kita hidup untuk Allah saja. Nah, dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, jangan ikut norma-norma dunia. Biarkan Allah membuat perubahan budimu jadi baru. Jadi membuat pribadimu, budimu menjadi baru. Jadi supaya kenapa? Supaya kita berubah. Jadi kalau kita tidak ikut norma-norma dunia dan membiarkan Allah membuat pribadi kita jadi baru ya. Jadi pribadi kita baru itu, kalau Paulus mengatakan itu, habis gelap terbitlah terang. Terang itu apabila kita sudah dapat karunia dari Tuhan. Keselamatan sudah dapat. Dan iman percaya sudah ada. Nah, maka dikatakan jangan ikuti norma-norma dunia. Kalau kau mau mengalahkan dunia, nah, biar Allah membuat pribadimu jadi baru. Apa maksudnya? Supaya ada perubahan dari dunia gelap menjadi dunia terang. Ya, tadinya tidak dibaptis menjadi dibaptis. Ya, tadinya berdosa jadi tidak berdosa. Tadinya tidak pewaris kerajaan surga menjadi pewaris kerajaan surga. Inilah yang membuat berubah dengan pribadi yang baru. Nah, sehingga katanya kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Jadi dengan demikian kita mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa apa yang baik ya, dan yang menyenangkan hati Allah dan menjadi sempurna. Wah, kasihnya sempurna. Ya, kemarin kita mengatakan bahwa yang sempurna itu apabila kita memiliki kasih 4 ya, baru kita dibilang sempurna. Itu kasih storge ya, kasih sesama saudara kandung, saudara sendiri. Dan kemudian kasih filia, kasih kepada saudara yang bukan saudara kandung. Dan sini termasuk mengasihi musuh ya. Artinya tidak saudara kandung, orang lain, mengasihi orang lain ya. Itu filia. Nah, kemudian ada ketiga, kasih eros ya,
Artinya perkawinan itu adalah merupakan hadiah dari Allah, dari Tuhan. Kalau itu hadiah, wajib hukumnya menjaga kekudusan perkawinan tersebut. Ya. Jangan sebentar-sebentar cerai karena siasat gereja, atau karena tidak punya anak kawin lagi. Nah, itu salah. Harus dijaga kekudusan karena itu hadiah. Kasih eros ya. Perkawinan itu hadiah dari Tuhan. Nah, hadiah itu harus kita jaga dengan baik. Ya. Apapun tantangannya, bagaimanapun risikonya, dijaga dengan baik. Karena itu hadiah. Nah, kemudian yang keempat adalah kasih agape, yaitu mengasihi tanpa mengharapkan balas jasa. Seperti Allah mengasihi dunia, memberikan Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk memenangkan kuasa iblis. Jadi kematian Yesus di kayu salib untuk memenangkan kematian iblis. Karena selama ini orang mati nggak pernah bangkit. Begitu Yesus datang, dia mati, bangkit di hari ketiga. Nah, ini sebagai role model. Inilah yang dicontoh oleh Paulus, ya, bahwa kematian itu baginya untung, ya, kalau dia bersama Tuhan. Nah, jadi kasih sempurna itu oleh 4 kasih tadi, yaitu storge, ya, kemudian filia, kemudian eros, dan agape. Mengasihi tanpa mengharapkan balas daripada orang yang kita kasihi. Pemberian tanpa balas. Itu yang saya katakan. Kasih yang ikhlas dan murni. Kasih agape. Nah, kemudian disempurnakanlah itu dengan ajaran daripada Martin Luther sebagai ahli reformasi dalam pengajaran-pengajaran agama Kristen. Bagaimana Martin Luther menyempurnakan? Dikatakan bahwa pedoman-pedoman agama Kristen harus mengacu pada 3 hal. Pertama adalah sola gratia, bahwa keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita lamanya bekerja, bukan karena lamanya kita mengabdi, bukan, tapi itu adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan, gratia, ya. Artinya pemberian. Jadi kalau anugerah itu pemberian, ya, wajiblah kita mengucap syukur. Karena sudah diberikan, ya kita mengucap syukur. Ya. Keselamatan diberikan, bernapas diberikan, segalanya diberikan kepada kita. Patutlah kita mengucap syukur. Kalau itu memang adalah anugerah daripada Tuhan, pemberian dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan adalah sola fide. Hanya karena iman. Jadi iman kita itu, ya, iman kita adalah dibarengi dengan pemberian napas kehidupan kepada kita, itu sudah berikut iman kita. Nah, sejauh mana kita mengelola iman percaya, disitulah kita, ya, berpikiran walaupun tidak melihat. Tapi kalau iman kita bisa melihat, itulah bedanya ilmu pengetahuan dengan ilmu berdasarkan falsafah agama. Kalau ilmu pengetahuan dikatakan ini gelas, saya percaya apabila itu pecah berantakan baru itu gelas. Itu ilmu pengetahuan. Tapi kalau iman percaya kepada Yesus, tidak mungkin saya harus lihat dulu baru saya percaya. Percaya. Karena kenapa? Karena oleh saksi-saksi hidup yang 12 rasul itu sudah mengatakan kepada kita semua, kamilah saksi hidup bahwa Yesus itu adalah benar adanya. Dia mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Itulah bukti bagi kita. Sehingga walaupun kita tidak melihat, tapi iman kita bisa melihat bahwa Yesus itu memang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saksi-saksinya adalah 12 rasul Tuhan Yesus dan termasuk pengikut-pengikut Yesus yang dipilih 70 orang itu, ya. Nah, itulah kira-kira pedoman kita. Nah, kemudian pedoman yang ketiga tadi sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Apa itu sola scriptura? Hanya Alkitab
yang kita pegang itu untuk mengetahui bahwa keselamatan itu anugerah dan iman percaya itu harus ditulis di dalam Alkitab itu semuanya. Semua ada di sana. Jadi dengan 3 itu sempurnalah keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diturunkan ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan bangkit ke surga, ya. Dan setelah 10 hari dia turunkan roh Allah kepada manusia sebagai roh penolong untuk menemani kita dalam menjalankan tugas kita. Itulah yang dikatakan kemenangan kita atas dunia. Kita bisa memenangkan dunia apabila kita sudah bersama dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Kemudian bacaan malam adalah diambil dari buku Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Nah, ini kemiskinan dan kekayaan. Siapakah Yakobus? Dia adalah hamba Allah dan hambanya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi dia salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kemarin kita telah menguraikan iman dan kebijaksanaan. Iman dijalankan adanya kebijaksanaan kita untuk tindakan berbuat, ya. Maka iman itu akan hidup. Karena tanpa tindakan, tanpa kebijaksanaan yang kita lakukan, iman mati. Maka ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu ditulis dalam Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi kebijaksanaan dan iman sejajar dan saling bersinergi satu dengan yang lain. Nah, sekarang adalah kemiskinan dan kekayaan. Nah, dalam perikop ini, kemiskinan dan kekayaan, misalnya orang Kristen yang miskin dipesankan di sini, hendaklah merasa gembira kalau Allah meninggikannya. Jadi orang miskin harus bergembira kalau Allah meninggikannya. Walaupun ada orang miskin, ya, jangan dia bersedih karena Allah akan meninggikannya. Nah, kemudian orang Kristen kaya hendaklah merasa gembira juga kalau Allah merendahkannya. Nah, jadi ini memang kenapa orang kaya dikatakan direndahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan, ya, orang kaya sulit untuk masuk surga katanya. Karena dia masih memikirkan kekayaannya. Tapi di sini dikatakan, walaupun demikian Anda harus tetap bergembira. Jadi mau menerima kodrat itu, ya, walaupun itu dicap orang kaya susah masuk surga, ya, itu tidak berlaku bagi semua, tapi umumnya seperti itu secara umum. Tetapi orang miskin itu biasanya ditinggikan karena mereka selalu merasa hanya Tuhan penolongnya. Kalau orang kaya itu merasa karena kekayaannya ada, maka dia berpikir kadang-kadang bagaimana nanti, bukan nantinya bagaimana, ya. Nah, itulah dikatakan bahwa harus tetap bergembira. Orang kaya tetap bergembira walaupun akhirnya dikatakan direndahkan. Ya, karena orang kaya susah masuk surga, tapi orang yang miskin katanya gampang masuk surga. Nah, ini adalah pernyataan daripada Tuhan sendiri. Maka di sini dikatakan antara miskin dan kaya. Orang miskin tetaplah ia bergembira walaupun nantinya kamu akan ditinggikan. Orang kaya juga tetaplah ia bergembira walaupun kamu direndahkan. Jadi artinya sama-sama memiliki jati diri yang jelas. Baik miskin maupun kaya tetap bergembira di dalam
Tuhan. Itu maksud daripada perikop ini. Ya. Nah, karena dikatakan bahwa di sini orang kaya akan lenyap, katanya, seperti bunga rumput. Ya. Jadi apabila matahari terbit, kalau kita lihat bunga daripada rumput itu, ya, matahari terbit dia berkembang. Tapi sore hari dia layu. Begitu layu, maka bunganya gugur. Nah, seperti itulah kira-kira orang kaya. Apapun yang dimiliki itu pasti akan habis. Ya, tidak selamanya. Itu kira-kira maksud daripada perikop ini. Nah, kemudian tahun 2008, ya, saya kebetulan membuat sebuah buku manajemen jati diri. Ya. Dan di awal daripada buku tersebut, ya, saya ambil sekapur sirih. Ya, sekapur sirih itu saya katakan, ya. Jadi bukunya adalah manajemen jati diri. Dalam ini bukunya, ya, manajemen jati diri, ya. Nah, jadi di sana ada sekapur sirih. Saya katakan bahwa kekayaan dan kemiskinan seseorang, ya, bisa diukur dari tingkat pergaulannya. Nah, tujuan hidup adalah mampu, ya, mengerti apa itu kebahagiaan. Dan sarananya adalah mampu meyakinkan diri sendiri dan orang lain. Dan keyakinan adalah kunci dari segala-galanya. Mengapa saya katakan kekayaan dan kemiskinan bisa diukur dari tingkat pergaulan? Satu contoh. Saya berhubungan baik dengan si B, ya, pergaulan. Nah, akibat saya berhubungan baik, saya hendak pergi ke rumahnya. Nah, saya pergi ke rumahnya, ya, pas waktu siang saya pergi, ya, dijamu saya makan siang, diberikan minuman dan segala-galanya yang bukan milik saya, itu milik dia. Jadi karena pergaulan saya dengan dia, maka saya mendapatkan segalanya dari dia. Itulah dikatakan kekayaan dan kemiskinan ditinjau dari segi pergaulan. Kalau orang miskin, itu yang tidak punya pergaulan. Ya coba kita sendirian di hutan. Siapa? Apa yang bisa kita harapkan dari orang? Tidak ada. Maka di situ kita miskin. Nah, kemudian sarananya apa? Sarananya, nah, saya harus yakin. Ya, mau bergaul dengan seseorang, yakin dulu saya. Saya mau berteman dengan dia. Yakinkan diri saya. Saya bisa nggak melakukan? Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Apa kesan pertama menggoda? Nah, Yesus memberangkatkan 70 murid-muridnya pada saat, ya, dia berada di daerah Samaria. Dan di Samaria Yesus ditolak. Begitu dia ditolak, ya, tidak diterima di Samaria, Yesus langsung membuat pengikutnya 70 orang. Diberangkatkan mereka 2 orang, satu kelompok, ya. Dan ada pesan Yesus kepada orang-orang yang diberangkatkan tersebut. Pertama, tidak boleh pakai sendal. Tuh, jadi dengan kaki telanjang. Kedua, tidak boleh bawa dompet. Berarti tidak punya uang. Pergi dengan hampa. Ya, hanya dengan dirinya. Pergilah kau ke rumah orang yang kau kunjungi. Dan kamu harus mengatakan selalu, begitu sampai di rumah, diberkatilah rumah ini dengan segenap isinya. Tuhan memberkati. Orang lain senang.
dengan diberkati, wah, mereka merasa, wah, rumah kami diberkati, senang, dijamu masuk. Dari situlah kau masuk kepada diri mereka dan kau akan makan dengan mereka. Itulah jaminan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan firman Tuhan, tidak membawa apa-apa, tidak bawa uang, tidak pakai sendal, berangkat. Kau diterima, ingat pesan Yesus, jangan berada dalam dua tempat, hanya satu tempat. Kenapa? Karena takut, ya, kalau dia berada dalam dua tempat, ya, yang satu senang, yang satunya tidak senang, karena orang lain tuh tidak senang pada rumah tersebut, ya. Nah, jadi beradalah kamu dalam satu tempat. Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk berangkat, ya, ditugaskan kepada semua jemaat. Jadi itulah tadi cara kita untuk bergaul dengan orang. Nah, kemudian keyakinan, ya, dan juga mampu meresapi kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu apa yang kita dapat, itu kita merasakan senang. Senang dengan penerimaan orang, kita merasa bahagia. Nah, kemudian kuncinya adalah keyakinan, ya, adalah kunci segala-galanya. Jadi kalau kita sudah meyakinkan orang lain, dan misalnya saya sudah yakin bahwa Yesus bersama saya, bagaimana saya meyakinkan orang lain supaya juga percaya dengan Yesus? Karena kemarin juga dikatakan sebagai anak-anak Allah, ya, kalau memberitakan firman Tuhan kepada orang, itu sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi di sini adalah bagaimana kita meyakinkan diri sendiri, meyakinkan orang lain, ya. Nah, kemudian katanya keyakinan adalah kunci dari segala-galanya. Kalau orang Batak bilang haporseomido paluahoko. Iman percaya kepada Tuhan adalah membebaskan kita dari segala tekanan-tekanan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari 3 perikop, yaitu pertama tadi, janji Tuhan kepada umatnya dibuatkan oleh Yeremia kepada bangsa Israel supaya bersiap-siap. Dan walaupun itu kejadiannya 100 tahun yang akan datang, atau pada zamannya Esra dan Nehemia, ya, tapi itu pasti terjadi. Dan ada sebagian sudah terjadi, seperti Zedekia pada zamannya Yeremia. Dipesankan kepada Zedekia, menyerahlah kau kepada bangsa Babel, kepada Nebukadnezar, keluargamu dan rakyatmu, supaya kamu selamat. Tapi Zedekia merasa dia raja. Wah, bagaimana saya menyerah seorang raja? Di sana banyak manusia sudah membelot dari Judea ke Babilonia, dan ada banyak orang Babilonia di sana. Kalau saya nanti menyerah di sana, dilecehkan saya. Kira-kira begitu pendapat daripada Zedekia, sehingga dia tidak melaksanakan pesan Tuhan kepada Yeremia. Sedangkan Yeremia, pesan Tuhan itu katanya pada dia sebagai api yang membara, harus disampaikan, baik buruk disampaikan, diterima atau tidak, dia tetap menyampaikan, walaupun resikonya dia dibenci, ya. Kadang-kadang Yeremia dipenjara karena menyampaikan firman Tuhan, tapi karena pesan itu bagi dia adalah api yang menyala dalam hatinya, dia sampaikan. Inilah pesan Yeremia dalam perikop janji Tuhan kepada umatnya. Nah, kemudian tadi kita lihat dalam bacaan pagi, yaitu kemenangan kita atas dunia. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, kita bisa mengalahkan dunia. Tanpa kita bersatu dengan Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan dunia. Maka jangan ikuti norma-norma dunia, tapi biarlah Allah merubah pribadimu kepada yang berubah dari gelap menjadi terang, ya, supaya menjadi sempurna. Nah, kemudian terakhir bacaan malam adalah kemiskinan dan kekayaan dapat diukur dari tingkat pergaulan. Dan tujuan hidup adalah mengerti apa itu kebahagiaan. Dan sarananya adalah meyakinkan diri sendiri, meyakinkan orang lain. Dan keyakinan
adalah kunci segala-galanya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya dengan Rohul Kudus. Dan keyakinan adalah kunci dari segala-galanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini bisa membuat kita menjadi lebih mengerti dan memahami firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.